Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di Cuan Harian. Terima kasih atas dukungan teman-teman selama ini yang bisa membuat subscriber Cuan Harian sudah mencapai 100 lebih ya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe di Cuan Harian. Alhamdulillah per hari ini sudah mencapai 100 subscriber lebih ya teman-teman. Silahkan jika memang bermanfaat untuk subscribe di channel Cuan Harian agar bisa mendapatkan analisa saham setiap harinya. Kali ini saya akan mencoba untuk sharing analisa saham ANTM, BRIS dan WSKT dengan bandarmologi untuk tanggal 19 Januari 2021. Sebelum dimulai seperti biasa kita akan disclaimer dulu ya. Pertama, analisa ini hanya sebatas sharing, kemudian tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Ketiga, kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan yang terakhir, silakan teman-teman melakukan analisa terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Oke, kali ini saya akan membahas saham Antam, BRIS, dan WSKT. Ada 4 hal seperti biasa teman-teman. Yang pertama adalah broker summary-nya dari saham-saham tersebut, kemudian posisi broker retailnya, dan yang ketiga itu analisis teknikal, dan terakhir rekomendasi tanggal 19 Januari 2021. Baik teman-teman semua, berikut saya sudah ada di chartnya ANTM ya. Ini saya meneruskan yang video kemarin untuk analisa Antam 18 Januari, sekarang tanggal 19 Januari ya teman-teman. Ini terlihat ada koreksi lagi di saham Antam ya, sesuai prediksi yang kemarin ya. Tapi dia memang belum tembus di angka 2850 ya teman-teman. Mungkin jadi saya masih sama menggunakan angka sub di 2850. Jika dia nggak mantul ke atas, yang kemungkinan besar dia akan terus turun ya teman-teman di angka 2500 mungkin ya, kemungkinan besar di angka 2500, atau nutup gap ini di angka 2780 ya teman-teman. Sekarang coba kita lihat ya periode 13 Januari sampai dengan 15 Januari 2021 untuk broker summary-nya dari Antam ini. Nah, berikut ini adalah broker summary dari saham Antam periode 13 Januari sampai 15 Januari 2021. Ini sudah saya filter untuk netnya itu di all trade. Top 5 net buyer-nya itu ada YP, BK, SQ, NI, dan PD ya. Juga CC. Kemudian net sellernya itu ada DR, ZP, RF, AK, YB, dan YU. Sekarang kita cek fase ini merupakan fase akumulasi atau distribusi. Berikut ini sudah saya scroll ke bawah teman-teman, tanggal 13 Januari sampai 15 Januari untuk saham Antam ya. Ini terlihat jumlah net buyer-nya itu hanya 38 broker, sementara jumlah net sellernya ada 54 broker ya. Jadi untuk periode 13 Januari sampai 15 Januari 2021 itu masih merupakan fase akumulasi. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke chart Antam ya. Tadi sudah kita lihat 13 Januari sampai 15 Januari merupakan fase akumulasi ya. Cuma kan perlu dicatat ya, akumulasi oleh broker-broker retail ya, seperti tadi kita cek ya. Ada broker YP, PD, dan sebagainya. Jadi kemungkinan besar tanggal 19 hari ini kan seperti prediksi kemarin akan kembali koreksi ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita cek tanggal 19 Januari 18 Januari 2021. Maaf. Itu broker summary-nya seperti apa ya. Nah, berikut adalah broker summary saham Antam periode 18 Januari 2021 ya. Di sini terlihat ya broker top 5 net buyer-nya itu ada DR, KK, BQ, OD, dan CS ya. Sementara net seller-nya itu ada PD, YP, CG, FS, dan SQ ya teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini ya, broker-broker retail seperti PD, YP,
NI ada juga di sini sudah mulai berada di sebelah kanan ya, yang net seller ya. Sekarang kita cek fase ini merupakan distribusi atau akumulasi. Oke, berikut sudah saya scroll ke bawah untuk saham Antam di tanggal 18 Januari 2021. Terlihat di sini ya, jumlah broker yang net seller itu ada 36 broker. Sementara jumlah broker yang net buyernya itu ada 55 broker ya, teman-teman. Jadi ini merupakan fase distribusi oleh broker-broker retail ya kebanyakan ya, dan diambil oleh broker-broker yang selain retail ya, teman-teman. Nah, tadi kita sudah cek ya, teman-teman ya, untuk periode tanggal 18 Januari merupakan fase distribusi ya. Jadi broker-broker retail tuh jual-jual barang di sini mungkin terjadi panik selling ya. Dan ini mungkin momen ini dimanfaatkan oleh broker-broker selain retail ya untuk membeli saham di harga yang murah, teman-teman. Sekarang coba kita cek dulu ya. Ini tuh merupakan fase distribusi atau masih akumulasi oleh retail ya, teman-teman ya. Coba kita cek dari tanggal 13 sampai tanggal 18 Januari. Nah, ini adalah broker summary-nya Antam dari tanggal 13 Januari sampai 18 Januari 2021. Masih terlihat ya, yang net buyer-nya itu ada YP, BK, SQ, NI, dan KK, juga CC ya. Kemudian net seller itu ada DR, ZP, RF, AK, YB. Saya scroll ke bawah untuk tanggal periode 13 Januari sampai 18 Januari 2021. Jadi jumlah broker yang melakukan net buy itu ada 43 broker, sementara jumlah broker yang net sell itu ada 49 broker. Secara umum ini masih merupakan fase akumulasi ya, teman-teman ya. Jadi ada kemungkinan besok tuh masih agak koreksi ya, teman-teman, di saham Antam ini ya. Karena secara umum broker-broker retail tuh seperti YP, PD tuh masih tinggi volumenya ya. Ada beberapa yang akumulasi juga ya. Jadi kemungkinan besar Antam untuk tanggal 19 Januari itu masih akan ada koreksi, teman-teman. Seperti terlihat ya, periode 13 Januari sampai 18 Januari itu masih didominasi oleh broker YP, NI, CC ya, dan PD di net buyer-nya. Sementara broker DR, ZPRF, AK, YB itu masih di net seller-nya. Nah, sekarang kita kembali ke chart-nya Antam ya, teman-teman. Setelah melihat tadi periode 13 sampai 18 Januari ya, kemungkinan besar besok Antam masih akan koreksi ya. Mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, untuk nutup gap ini mungkin di harga sekitar 2.770 ya, teman-teman. Target koreksinya di harga 2.770. Sementara kalau misalkan besok saham Antam itu bisa mantul, mungkin bisa target pertama itu di harga 3.040 ya, teman-teman ya. Kemudian target berikutnya di harga 3.440. Oke, seperti itu analisa untuk Antam hari ini. Jadi mohon diperhatikan jika teman-teman belum masuk ke saham Antam, silahkan ditunggu aja besok gimana candlenya itu warna merah atau warna hijau. Karena dari hasil analisa saya tadi ya, untuk periode 13 Januari sampai 18 Januari itu masih didominasi oleh broker retail ya, melakukan akumulasi ya, teman-teman. Jadi kemungkinan besar besok masih terjadi panic selling ya oleh broker retail, dan harga Antam kembali ke koreksi ya, mungkin di level yang tadi 2.770. Baru kita cek kemudian di hari Rabu mungkin sudah mulai hijau lagi candlenya. Seperti itu, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke saham BRIS ya. Oke, teman-teman, sekarang kita ke saham BRIS ya. Berikut adalah grafik candle dari saham BRIS. Harga terakhir itu di 3420 ya. Dan ARB sepertinya ya, teman-teman ya. Menyentuh ARB, kemudian kita coba cek periode dari tanggal 13 Januari sampai 15 Januari 2021. Broker summary-nya seperti apa untuk saham BRIS ini.
Nah, berikut adalah broker summary untuk saham BRIS periode 13 Januari sampai 15 Januari 2021 ya. Untuk net buyer-nya itu ada YP, PD, EP, BK, dan SQ. Sementara net seller-nya itu ada CC, YB, OD, MG, CS, dan NI. Ini udah terlihat ya teman-teman ya, broker yang net seller itu lebih sedikit, hanya ada 20 broker daripada broker yang net buyer ya. Nah, ini saya scroll lagi ke bawah untuk periode 13 Januari sampai 15 Januari 2021 ya. Yang net buyer itu ada 65 broker ya teman-teman ya. Jadi ini periode 13 Januari sampai 15 Januari 2021. Ini merupakan periode distribusi ya teman-teman ya. Nah, berikut ini adalah broker summary saham BRIS tanggal 18 Januari 2021. Untuk net buyer-nya itu masih broker KK, CP, HP, DR, AK. Sementara net seller itu PD, BK, PD, CCAI, GR, XC, AONI ya di sini ya. Oke, ini saya scroll lagi ke bawah ya untuk saham BRIS tanggal 18 Januari 2021. Untuk broker yang net buyer itu ada sekitar 56 broker ya. Ini sudah bisa dipastikan ini juga masih merupakan fase distribusi teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita cek dari tanggal 13 Januari sampai tanggal 18 Januari. Untuk tanggal 13 Januari sampai 18 Januari 2021 ya, saham BRIS ini net buyer-nya itu masih YP, EP, SQ, KK, AZ. Sementara net seller-nya itu ada CC, YB, OD, MG, CS, dan NI. Ini posisi YP dengan posisi CS ini berseberangan ya teman-teman. PD juga masih ada di posisi net buyer ya. Sekarang kita cek periode 13 Januari sampai 18 Januari merupakan distribusi atau. Nah, ini sudah saya scroll ke bawah lagi ya. Jadi periode 13 Januari sampai 18 Januari 2021 masih merupakan fase distribusi ya teman-teman ya. Dimana broker yang melakukan net seller itu lebih sedikit daripada broker yang melakukan net buyer ya. Ini net buyer itu ada 59 broker. Dan juga posisi broker retail di dua tempat ini sama ya teman-teman ya. Jadi saran saya untuk saham BRIS ini kemungkinan mungkin akan masih koreksi ya teman-teman ya. Nah, kita kembali lagi ke chart saham BRIS ya. Ini sudah saya gambarkan di analisa tanggal 18 Januari kemarin ya. Jadi memang titik support saham BRIS itu ada di 3060. Kemudian titik resistannya di 3980 teman-teman. Dan untuk besok kemungkinan besar saham BRIS ini masih akan koreksi ya. Di 3060 akan menguji titik ini kemungkinan besar. Dan juga periode operasional perdana BRIS BRI ini kan tanggal 1 Februari ya. Kalau saran saya sebaiknya kita wait and see dulu aja untuk saham BRIS ini sambil menunggu operasional perdananya Bank Syariah Indonesia ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar ini masih akan koreksi. Dan coba kita cek koreksinya kira-kira berapa persen ya dari harga sekarang. 3420. Terus harga sekarang itu oke, masih akan koreksi sekitar 11% lagi teman-teman ya. Kalau misalkan tren koreksinya masih berlanjut di titik resisten itu 3060. Namun jika mantul ya kemungkinan besar nggak terlalu besar sih kayaknya. Karena trennya itu masih tren distribusi teman-teman ya. Jadi harap hati-hati untuk saham BRIS ini. Oke, selanjutnya saya akan membahas saham Waskita ya teman-teman ya. Berikut adalah grafik dari saham Waskita
Sebelumnya saya juga sudah pernah bahas ya saham waskita ini ya. Untuk saya bagi jadi 3 zona ini, 3 periode. Jadi saya akan membahas yang zona terakhir aja teman-teman, di saat sebelum break dan saat hari ini ya. Jadi untuk tanggal 7 sampai 14 Januari 2021 kita cek coba broker summary-nya seperti apa. Oke, baik teman-teman. Berikut akan kita cek ya broker summary saham waskita periode 7 sampai 14 Januari 2021. Ini adalah broker summary-nya dari waskita tanggal 7 Januari sampai 14 Januari 2021 ya. Dimana kalau di grafiknya itu masih fase konsolidasi ya teman-teman ya. Masih naik turunnya nggak terlalu besar ya. Dan ini adalah broker-broker yang melakukan net buyer itu ada ZP, DR, AZ, BQ, SQ. Kemudian broker yang melakukan net selling itu ada PD, YP, YJ, AT, dan CD ya. Ini kita bisa cek broker-broker retail, PD, YP ada di sebelah kanan ya, net seller ya. Kita scroll ke bawah ya. Periode 7 Januari sampai 14 Januari 2021 itu jumlah broker yang menjual dan membeli itu relatif sama ya, jadi dikatakan netral. Sekarang kita cek periode 7 Januari sampai 15 Januari 2021. Oh iya, mohon maaf teman-teman. Sebelumnya kita cek dulu di periode 15 Januari ya, di mana terjadi break ya di saham waskita sebesar 12%-an. Kita cek dulu broker summary-nya seperti apa. Nah, untuk tanggal 15 Januari di saham waskita ini top 5 net buyer-nya itu ada MG, YB, YP, CS, dan RX ya. Sementara top 5 net seller-nya itu BQ, SQ, NI, GR, YU. Ada juga PD. Ini broker-broker retail ya, NI, PD ada di sebelah kanan ya, net seller. Sementara broker yang satu lagi YP ada di sebelah kiri ya, net buyer ya. Nah, ini tanggal 15 Januari 2021 ya untuk WSKT. Sudah saya scroll ke bawah ya, terlihat broker yang net buyer itu hanya 32 broker. Sementara yang net seller ada 50 broker ya. Jadi periode 15 Januari ini bisa kita katakan sebagai fase akumulasi ya teman-teman ya. Oke, kita sudah cek ya. Dari tanggal 7 sampai 14 kemudian tanggal 15 Januari. Sekarang kita cek secara keseluruhan teman-teman ya. Dari tanggal 7 Januari sampai dengan 14 Januari 2021. 15 Januari 2021. Nah, berikut adalah broker summary-nya dari waskita tanggal 7 Januari sampai 15 Januari 2021 ya. Terlihat top 5 net buyer-nya itu MG, DR, ZP, CS, dan YB. Sementara top net seller-nya ada PD, YJ, CD, DH, CC, AT, SQ. Kemudian di bawah tuh ada YP dan NI ya. Jadi kompak broker-broker yang biasa digunakan oleh retail ada di net seller ya, yang huruf merah warna merah ini ya teman-teman ya. Sementara broker-broker yang jarang digunakan retail di sebelah kiri yang warna hijau ini. Nah, berikut sudah saya scroll ke bawah ya. Jadi jumlah broker yang net buyer itu hanya 40 broker. Sementara jumlah broker yang net seller ada 49 broker ya. Jadi bisa kita katakan tanggal 7 Januari sampai 15 Januari ini merupakan fase akumulasi teman-teman ya. Akumulasi mungkin bisa dikatakan akumulasi bandar ya. Jadi harga WSKT ini akan naik ya di tanggal 19 ya. Oh, mohon maaf tadi tanggal 18 maksudnya WSKT. Dan pada hari ini ya kita cek ya WSKT sempat mengalami kenaikan ya. Di angka sekitar 11 dari opennya itu dia sempat naik sekitar 9% mungkin atau 10% tadi ya, saya juga agak lupa. Sempat naik sekitar segitu WSKT ya, ada gap juga di sini. Kemudian ditutup 1,59% ya, masih plus ya waskita ya. Jadi seperti yang saya analisa saya sebelumnya untuk saham waskita ya, di tanggal 18 Januari dia kan naik ya, melewati support di 1990 ya, bukan support sih, jadi periode kenaikan
di hari sebelumnya, di tanggal 15 Januari. Dia sudah berhasil break ya di 1990. Ini kemungkinan besar waskita ini masih akan menguat ya di tanggal 19 Januari 2021. Nah, sekarang coba kita cek kira-kira take profitnya sampai berapa ya teman-teman ya. Coba kita hapus dulu. Oh iya, yang untuk tanggal 18 Januari kita cek juga broker summary-nya teman-teman. Berikut broker summary dari waskita tanggal 18 Januari 2021. Bisa dicek ya, untuk yang net buyer-nya itu ada PD, RF, RX, SQ, dan GR. Juga ada YU dan YP. Sementara top net seller-nya itu ada MG, YB, DR, ZP, CS, dan AK. Ini broker-broker retail ya, seperti PD, YP sudah mulai masuk ya. NI juga ada di waskita ini ya, hari ini ya, tanggal 18 Januari 2021. Untuk tanggal 18 Januari ini jumlah broker yang melakukan net buyer ada 42 broker, sementara yang melakukan net seller ada 46. Jadi kemungkinan besar di tanggal 18 Januari hari ini itu ada akumulasi ya, cuman masih ke arah netral akumulasinya. Dan sebagai catatan, akumulasi oleh broker-broker retail ya teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita cek periode 7 Januari sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 kira-kira seperti apa. Untuk tanggal 7 Januari sampai 18 Januari 2021 ya. Untuk saham waskita ini untuk net buyer-nya itu ada RX, MG, RF, ZP, dan AZ. Sementara net seller-nya itu ada CC, PD, BQ, YJ, dan AT ya. Ini kalau kita cek ya di net buyer-nya itu masih didominasi broker-broker selain broker retail ya teman-teman ya. Sementara broker-broker retail seperti CC, PD itu masih berada di sebelah kanan ya, net seller ya. Sekarang coba kita scroll ke bawah. Nah, ini periode 7 Januari sampai 18 Januari 2021 ya. Untuk WSKT ini masih merupakan fase akumulasi teman-teman. Jadi saham ini kemungkinan besar di tanggal 19 Januari itu masih akan naik ya. Oke, berikut kita sudah ke grafiknya lagi di waskita ya teman-teman ya. Setelah hari ini juga mengalami kenaikan sebesar 1,59% ya. Sekarang kita cek untuk besok kira-kira waskita tuh bisa di harga berapa ya teman-teman ya. Untuk titik supportnya saya setting di sini teman-teman, di closing tanggal 15 ya, ini di angka 1895 titik supportnya. Sementara untuk titik resistannya itu yang tertinggi aja saya. Nah, ini teman-teman, untuk waskita besok ya mungkin bisa dipertimbangkan masuk di 1895 ya, maaf 1890 ya di sini ya, harusnya 1890 dengan take profit di 2080 ya. Ini sekitar 10% teman-teman untuk profitnya. Nah, sementara untuk resikonya itu kita cek di sini sekitar 6% ya teman-teman ya untuk resikonya. Jadi bisa kita
ini bisa kita cek ya untuk waskita besok ya. Silakan dicek dulu candle untuk besok, kalau misalkan hijau teman-teman bisa masuk di 18.90 dengan target profit tuh di 20.80. Kemudian untuk resikonya itu sekitar 6-7%. Ini ada di 17.60 ya teman-teman untuk resikonya. Oke, silakan dipertimbangkan lagi sebelum memutuskan untuk menjual atau membeli. Di sini saya hanya sebatas sharing teman-teman ya, dan juga masih belajar. Semoga analisa yang saya sharing ini ada manfaatnya. Dan jika memang teman-teman suka, silakan untuk subscribe channel Cuan Harian agar bisa mengetahui analisa saham harian untuk besok ya teman-teman ya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komen, dan insya Allah saya bisa menjawab sesuai yang saya tahu ya teman-teman ya. Dan juga mohon koreksinya jika ada kesalahan atas analisa yang saya lakukan. Baik, terima kasih teman-teman semua. Semoga besok kita bisa tetap cuan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan harian. Terima kasih.